Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Muji Sofia Dwiningrum. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatan wawancara ini. Saya sangat antusias bisa hadir untuk posisi Reservoir Engineer di perusahaan Bapak dan Ibu. Mungkin masuk untuk pertanyaan pertama, yaitu adalah ceritakan tentang diri Anda atau maksudnya diri saya. Seperti yang saya sudah mention, nama saya adalah Muji Sofia Dwiningrum. Saya merupakan lulusan Teknik Perminyakan Universitas Pertamina. Selama kuliah, saya memfokuskan diri di bidang reservoir, mulai dari karakterisasi reservoir, estimasi cadangan, sampai dasar simulasi reservoir. Di luar akademik, saya juga aktif sebagai officer di SPE Student Chapter Universitas Pertamina, tempat saya belajar bekerja dalam tim, mengelola kegiatan teknis, dan berjejaring langsung dengan profesional migas. Saya orang yang analitis, teliti pada detail, dan senang memecahkan masalah berbasis data. Karakter yang saya rasa memang penting untuk seorang reservoir engineering. Karena itulah saya melamar posisi ini untuk mengembangkan kemampuan tersebut di lingkungan profesional yang nyata. Masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa saya memilih bidang reservoir engineering pada perusahaan yang saya lamar? Memang sejak kuliah saya sangat tertarik pada sisi subsurface. Bagaimana kita membaca reservoir yang tidak bisa dilihat secara langsung, lalu mengambil keputusan-keputusan dari data yang terbatas. Buat saya reservoir engineering itu jantung sebuah lapangan migas. Dari sinilah ditentukan berapa cadangan minyak yang bisa diambil dan bagaimana cara paling optimal untuk memproduksikannya. Tantangan intelektual inilah yang membuat saya memilihnya. Saya ingin berkontribusi secara langsung memaksimalkan perolehan hidrokarbon secara efisien dan bertanggung jawab. Masuk ke pertanyaan berikutnya, kenapa Bapak dan Ibu harus menerima saya? Ada 3 hal yang bisa saya tawarkan. Pertama, dasar teknik reservoir yang kuat dari Teknik Perminyakan Universitas Pertamina. Kedua, kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin yang saya asah lewat SPI, karena reservoir engineer tidak pernah bekerja sendiri, selalu berkolaborasi dengan geologis, tim produksi, dan drilling. Ketiga, kemampuan belajar cepat. Industri ini bergerak dengan cepat dan saya terbiasa mengejar hal baru termasuk software dan metode analisis terkini. Kombinasi ini membuat saya yakin bisa cepat beradaptasi dan langsung berkontribusi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kelemahan yang saya miliki dan bagaimana saya mengatasinya? Dulu saya terlalu fokus pada sisi teknis dan kurang lancar menjelaskan analisis yang rumit ke orang non-teknis. Padahal seorang engineer harus bisa mengkomunikasikan hasil-hasilnya ke manajemen atau tim lain. Saya melatih ini dengan aktif menjadi pembicara dan panitia di kegiatan SPI. Dan sekarang saya jauh lebih percaya diri menyederhanakan hal teknis jadi mudah dipahami. Ini masih terus saya asah hingga saat ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengalaman kepemimpinan atau kerja tim Anda. Saat menjadi officer di SPI Student Chapter Universitas Pertamina, kami menyelenggarakan berbagai macam acara dengan target peserta yang cukup besar. Tantangannya, waktu persiapan singkat dan anggota tim yang tersebar. Yang saya lakukan, membagi tugas sesuai kekuatan tiap anggota, membangun komunikasi rutin, dan menghubungi pembicara dari industri. Hasilnya, acara berjalan lancar dan dihadiri sekitar 100 peserta. Dari situ saya belajar bahwa keberhasilan tim sangat bergantung pada koordinasi dan komunikasi yang jelas. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda menyesuaikan tujuan pribadi dan tujuan perusahaan? Secara pribadi, langkah pertama saya adalah memahami betul tujuan dan nilai perusahaan. Misalnya target produksi, standar keselamatan, dan arah bisnisnya. Lalu saya cari titik temu dengan tujuan pribadi saya, yaitu berkembang menjadi reservoir engineer yang kompeten. Selama kedua arah ini sejalan, saya berkomitmen memberikan kontribusi terbaik untuk target perusahaan. Karena saya percaya pertumbuhan karir saya akan mengikuti keberhasilan perusahaan tempat saya bekerja. Pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana Anda menghadapi stres atau tekanan kerja? Secara pribadi, dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, saya sadar dunia migas punya tekanan yang sangat-sangat tinggi, apalagi jika saat ada deadline atau keputusan penting soal lapangan. Cara saya mengelolanya yaitu pertama, menetapkan prioritas dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Kedua, komunikasi terbuka dengan atasan atau tim kalau beban memang terlalu berat, karena menahannya sendiri justru menurunkan kualitas kerja. Ketiga, menjaga keseimbangan lewat istirahat dan olahraga yang cukup. Bagi saya, tekanan yang sehat itu wajar dan justru memacu selama ada dukungan tim dan kontrol atas cara kerja kita. Dan untuk pertanyaan terakhir, di mana Anda melihat diri Anda 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi reservoir engineer yang matang dan bisa dipercaya memegang studi lapangan secara mandiri. Saya berharap sudah menguasai simulasi reservoir dengan baik dan mungkin mengambil sertifikasi-sertifikasi profesional lainnya. Idealnya saya ingin berkembang di dalam perusahaan ini seiring saya membuktikan kontribusi dan mulai bisa membimbing junior. Intinya, saya ingin tumbuh bersama perusahaan, bukan sekedar mencari batu loncatan. Terima kasih banyak atas kesempatan wawancara ini. Saya sangat berharap dapat bergabung dan berkontribusi sebagai bagian dari tim reservoir di perusahaan Bapak dan Ibu. Terima kasih.